Oke, selamat malam semuanya. Ini ada latihan untuk UAS kalian, untuk multi threading ya. Di tempat ini multi threading doang sih, sedangkan UAS kalian kan nanti ada generic juga ya, generic polymorphism, polymorphism yang lain juga yang bisa berubah-berubah itu dari bentuk satu ke bentuk lainnya, dari objek satu ke objek lainnya. Nah, baru habis itu juga ada interface kan itu. Cuma yang di sini lebih fokus ke multi threading karena ini kan multi threadingnya agak susah gitu ya. Di aku bentuk ada soal UAS ini dan kalau kalian bisa ini harusnya pemahaman multi threading kalian udah oke gitu sih. Nah, jadi kayak gimana nih untuk soalnya, yang pertama kita harus bikin suatu program simulasi team war. Jadi kalau kalian pernah main game kayak Mobile Legends atau misalnya kayak game game MOBA gitu ya, Dota dan semacamnya, itu kan ada team war gitu ya. Nah, kalian harus bikin simulasi team war gitu. Cuma ini nggak perlu yang istilahnya sampai ada karakternya bisa dimainin gitu ya. Nggak perlu, cuma perlu statistiknya aja gitu. Kayak nyawanya berapa gitu, baru status penyerangannya siapa aja nih gitu. Siapa aja yang nge-heal, siapa aja yang attack. Nah, itu entah semuanya di show gitu. Dari dua tim, ada tim A, tim B, yang mereka saling saling menyerang ya. Masing-masing tim ada 5 hero gitu. Yang berbeda role-nya. Jadi nggak boleh ada yang sama. Kalau misalkan satunya udah tank, yang lainnya nggak boleh tank. Yang satunya marksman, yang lainnya udah nggak boleh marksman gitu. Jadi di satu tim itu role itu beda-beda. Gitu. Dan dalam satu tim, setiap hero-nya itu harus beda antara satu dengan lainnya. Jadi misalkan hero A udah eksis di tim satu, berarti hero A ini nggak boleh eksis lagi di tim 2 gitu. Jadi nggak boleh ada istilahnya hero A ini jadi saling serang antara tim satu sama tim 2 gitu. Jadi satu hero hanya bisa di satu tim gitu. Dan nggak, ya inilah nggak duplikat ya di tim musuh gitu. Jadi hero yang ada di tim A itu nggak boleh ada di tim B juga gitu, dan begitu juga sebaliknya. Jadi sama-sama unik lah gitu, kayak gitu ya. Ketika program dijalankan, pertama-tama munculkan daftar hero beserta role-nya dari masing-masing tim. Nah, jadi kalian tuh ambil hero-nya gitu ya secara random di antara tim A sama tim B gitu ya. Nah, setelah kalian udah ambil secara random nih, 5 untuk tim A, 5 untuk tim B. Nah, kalian udah dapet nih. Kalian show di terminal. Ada hero apa aja gitu. Di tim A itu hero-nya apa aja gitu. Statistiknya apa aja. Kayak nyawanya berapa, eh, attack-nya berapa, gitu, dan semacamnya gitu. Yang di tim B apa aja, role-nya apa, hero-nya. Nah, itu juga di-show gitu. Pokoknya informasinya lah gitu ya. Nah, setelah itu minta user untuk klik enter. Setelah enter, itu adalah tanda di mana team war-nya, simulasinya mulai berjalan. Gitu. Mulai mulai perang nih gitu. Contohnya kayak di sini ya. Ini ada hero-nya, aku bikin kalau nggak salah 20 nih ya gitu. Nah, ini semua hero yang mungkin kalian bisa pilih gitu. Tentunya dalam satu satu kali simulasi nggak mungkin 20-20-nya ya. Dia cuma pilih 5 doang gitu. Salah satunya gitu. Nah, ini ada 6 role. Jadi istilahnya kan kalian cuma 5 ya gitu ya. Misalkan 5-nya cuma ini doang. Kalian nggak ada support. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Atau misalkan kalian 5-nya cuma support, mage, assassin, fighter, sama marksman. Tanknya nggak ada. Nah, yang kayak gitu nggak apa-apa gitu. Yang pasti yang nggak boleh tuh kalau misalnya ada dua, tanknya ada dua, mage-nya ada dua, nah itu nggak boleh dua atau lebih gitu. Masing-masing cuma boleh satu gitu. Dan gitu juga ya, nggak boleh duplikat. Jadi kalau misalkan robot ini udah keluar di tim A, nggak boleh juga dia itu ada di tim B juga gitu. Jadi robotnya mau boleh pilih satu, tim A atau tim B gitu. Atau dia nggak di dua-duanya gitu. Nah, pas kita udah enter, apa yang kita lakuin? Tampilin yang pertama satu tindakannya. Jadi siapa nih yang baru melakukan penyerangan? Dia ngapain? Dia tuh nyerang atau dia tuh ngeheal diri sendiri gitu. Nah, baru kasih tahu dampaknya berapa nih di match-nya, atau misalkan dia kalau nge-heal ya dia berapa nih heal amount-nya gitu. Di show gitu. Jadi siapa yang ngelakuin tindakannya, baru informasinya apa nih? Dia nge-attack atau nge-heal. Baru di match-nya berapa besar value-nya. Nah, itu dikasih tahu kayak pesan gitu lah ya. Kayak siapa aja nih yang bakal nyerang-nyerang, yang habis nyerang-nyerang gitu. Dan mereka ini semuanya 5 hero itu ya, 10-10-nya itu saling menyerang itu berbarengan. Jadi kayak istilahnya nggak ada tuh yang nunggu-nunggu. Oh, tim A dulu nyerang, tim A udah selesai nyerang baru tim B nyerang gitu. Kan nggak ada yang kayak gitu itu. Di yang namanya perperangan ya udah siapa cepat ya udah dia mereka semua nyerang gitu. Nggak ada yang namanya nunggu-nungguan gitu. Nah, kayak kayak gitu ya. Jadi ntar otomatis pas satu tindakannya nih yang di pesan message itu bakal banyak lah gitu. Nggak nggak kayak gini sih, nggak kayak nunggu-nungguan gitu sih, nggak ada delay gitu ya. Misalnya kayak muncul terus gitu. Entah kalian bisa lihat di contoh programnya. Nah, tindakannya dapat dibagi menjadi dua, attack atau healing. Attack nyerang,
nyerang musuh yang masih hidup ya gitu. Jadi kalau yang udah mati itu nggak boleh diserang gitu. Dan itu dipilih secara random. Jadi misalkan tim A ada hero, misalkan Zeta itu ya. Tim B masih ada 4 hero. Nah dia bakal nyerang salah satu dari 4 itu dan itu dipilih secara random. Kalau nge-healing berarti ya udah dia nge-heal nyawa sendiri. Dan itu nge-heal itu nggak bisa melebihi max HP-nya gitu ya. Ini kan ada max health. Berarti nggak bisa melebihi ini gitu. Untuk healingnya itu, oh ya aku belum kasih tahu di sini ya, mungkin di bawah ada. Oh ya, ini ya untuk heal amount-nya. Max health-nya dikurang dengan current health-nya dikali 10%. Nah itu jumlah amount-nya, jumlah heal amount-nya gitu. Nah satu hero juga kita harus show. Nggak hanya satu tindakan tapi satu hero-nya juga gitu. Jadi satu tindakan ada, satu hero-nya apa gitu. Misalkan dari tim A itu ada hero apa aja nih yang masih hidup, role-nya apa yang masih hidup, health terkininya berapa gitu. Baru betul entah yang tim B nama hero-nya apa yang masih hidup, role-nya berapa, health terkininya berapa. Nah itu kita show juga gitu. Nah, itu aja sih yang kayak gitu doang gitu. Nah ini ada catatannya untuk mempertegas setiap hero harus dapat bertindak secara independen. Jadi mereka tuh nggak nunggu-nungguan nyerangnya ya bareng-bareng ya nyerangnya kayak gitu semua gitu. Nah, tindakan attack atau heal nggak bisa dilakukan setiap waktu. Jadi ada delay-nya, ada intervalnya gitu. Dan tiap hero tuh waktu delay-nya beda-beda. Nah, dilihat dari sini ya. Nih, delay-nya berapa lama nih? Bisa untuk attack-nya, untuk apa ya? Untuk attack-nya bisa, untuk heal juga bisa, sama aja sih gitu. Dia pas tiap 159 milisecond dia bakal milih mau attack atau mau nge-heal. Kayak gitu. Nah, besok ada lagi data dari tampilan simulasi di screen harus update secara otomatis setiap 1 detik. Jadi tiap 1 detik status hero-nya sama status tindakannya ini bakal update di screen kita. Kita tinggal nonton aja gitu. Nah, tugas kita hanyalah memulai simulasi tim war. Jadi hanya dengan klik enter doang. Nah, itu udah tinggal nonton sampai selesai. Kayak gitu. Baru current health-nya itu dari setiap hero itu nggak bisa melebihi max health. Nah, itu ya yang aku bilang tadi gitu. Nggak bisa melebihi max health. Nah, ini contoh hasil programnya. Oke, teman-teman, berikut ini adalah contoh soal dari latihan exercise. Oke, teman-teman, berikut ini adalah contoh soal dari latihan exercise multi-threading kita. Ini kalau kita run dari Java-nya kita, nanti akan muncul 10 hero ya. 5 hero dari tim 1 dan 5 hero dari tim 2. Nah, ini dapatnya random, disesuaikan dengan dari list hero-nya. Kalau kalian mau tambahin hero-nya sendiri juga, itu juga bebas itu ya. Nah, cuma ini ada salah satu contohnya aja gitu. Nah, di tiap tim itu nggak boleh ada yang role sama, dan kalau misalkan satu hero udah diambil di tim 1, itu nggak boleh diambil lagi oleh tim 2 dan sebaliknya gitu. Jadi nggak ada yang keulang 2 kali gitu, dan yang role itu masing-masing punya role sendiri gitu. Nggak ada yang duplikat di dalam satu tim. Nah, ini timnya dia akan perang nih, tim 1 sama tim 2 akan perang. Kita bisa continue dengan enter aja. Nah, setelah di enter dia bakal ini ada kasih statusnya nih, kasih status perperangannya gitu. Siapa yang nyerang, siapa yang nge-heal, ini berapa value-nya, sama ini ada nyawanya dari blue team sama red team. Nah, nyawa mereka akan berkurang terus, akan perang terus mereka sampai hal satu itu udah habis timnya. Kalau udah habis ya udah, nanti kita kasih info siapa nih yang menang gitu. Paling itu aja sih guys.